Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwana Kulfi dengan NPM 1965-10-328. Di video ini saya akan melakukan pengamatan EDAPIS dengan melakukan penggalian tanah dengan panjang dan lebarnya 1 meter dan kedalamannya juga 1 meter. Saya akan melakukan pengamatan zonasi O, A, dan B dan mengukur ketebalan zonasi tersebut. Saya juga akan menentukan struktur tanah, tekstur tanah, dan kelompok tanah tersebut termasuk baik atau tidak. Saya juga akan menggambarkan struktur vegetasi ekosistem yang saya pilih. Dan ekosistem yang saya pilih adalah ekosistem tanah. Pada saat proses penggalian tanah, di kedalaman sekitar 0,5 meter sudah ditemukan sumber air. Pada kedalaman 0,5 meter sudah ditemukan lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah ini, yang satu terlihat agak terang dan satu lagi terlihat agak gelap. Setelah penggalian tanah selesai, selanjutnya kita gunakan meteran untuk menentukan ketebalan dari masing-masing zonasi tanah. Sebelum menentukan zonasi tanah, kita harus mengetahui dulu keterangan dari masing-masing zonasi. Ini adalah gambar dari horizon tanah. Horizon O merupakan lapisan tanah yang terletak pada bagian tanah yang paling luar atau permukaan tanah, yaitu lapisan tanah organik yang terdiri dari humus daun dan alas. Sedangkan horizon A merupakan horizon di permukaan yang tersusun oleh campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami penyucian. Dan horizon B adalah horizon iluvial atau horizon pengendapan.
sehingga terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon di atasnya, yaitu horizon A. Ini adalah hasil dari penggalian tanah tadi, dan di sini sangat terlihat perbedaan antar lapisan tanah tersebut. Ada yang berwarna gelap, dan yang di bawahnya terlihat lebih terang. Setelah kita mengetahui dari penjelasan masing-masing horizon tanah, baru kita dapat menentukan yang mana lapisan horizon O, lapisan horizon A, dan lapisan horizon B. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat ditentukan bahwa lapisan horizon O atau lapisan atas dimulai dari 1 cm sampai kedalaman 3 cm. Selanjutnya, lapisan yang letaknya di bawah lapisan horizon O, yaitu lapisan horizon A. Lapisan horizon A atau lapisan tengah, warna tanahnya terlihat lebih gelap, dan letaknya di kedalaman 3 cm sampai 28 cm. Dan selanjutnya, lapisan horizon B yang terletak di bawah lapisan horizon A. Lapisan horizon B atau lapisan bawah, warna tanahnya terlihat lebih terang daripada lapisan yang ada di atasnya. Lapisan horizon B terletak di kedalaman 28 cm sampai sekitar 1 meter. Dalam setiap lapisnya, tanah memiliki fungsinya masing-masing. Lapisan atas merupakan lapisan yang banyak mengandung unsur hara. Lapisan ini bisa ditumbuhi oleh semua tumbuhan bergantung iklim yang berada di atasnya. Dan lapisan tengah merupakan lapisan tanah yang unsur tanahnya mudah dibentuk dengan tangan, dan seringkali dijadikan sebagai bahan pembuatan bata dan kerajinan lainnya. Dan lapisan bawah merupakan lapisan penopang lapisan yang ada di atasnya. Untuk memudahkan dalam menentukan struktur tanah, ini ada tabel mengenai tanah granular, tanah gumpal membulat, dan tanah gumpal bersudut. Dan ini adalah tabel mengenai tekstur tanah. Setelah memegang dan merasakan tanah ini, dapat disimpulkan bahwa struktur tanah ini termasuk bulat granular dan teksturnya lempung. Tanah ini termasuk ke dalam kelompok tanah yang berstruktur baik. Struktur tanah yang baik terdapat ruang pori di dalam dan di antara agregat yang dapat diisi air dan udara dan sekaligus mantap keadaannya. Tanah granular atau remah mempunyai tata udara yang sangat bagus. Unsur-unsur hara lebih mudah tersedia dan mudah diolah. Talun adalah salah satu sistem agroforestry yang khas, ditanami dengan campuran tanaman tahunan atau kayu dan tanaman musiman, di mana strukturnya menyerupai dengan hutan. Fungsi talun dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, produksi subsisten, kedua, produksi komersil, ketiga, sumber daya nuftah dan konservasi tanah, dan yang keempat, fungsi sosial. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanggal 21 November 2021 di ekosistem talun Desa Palu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, di atas lahan banyak tumbuh berbagai macam jenis tanaman. Berbagai jenis tanaman yang telah diamati, yang pertama ada durian. Durian bisa dinikmati dengan diambil daging buahnya,
Dalam obat-obat tradisional di Sumatera, cairan kulit batang diminum untuk menyembuhkan penyakit malaria. Akar durian dimanfaatkan sebagai obat demam. Daun durian digunakan untuk menyembuhkan cantengan atau infeksi pada kuku. Durian juga dapat mengatasi sembelit, karena durian banyak mengandung serat, dan dapat mengatasi anemia karena durian kaya akan asam folat dan zat besi. Dan yang kedua ada pisang. Pisang merupakan sumber serat, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan berbagai antioksidan yang sehat. Dengan kandungan tersebut, pisang mampu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, di antaranya menyehatkan jantung dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Selanjutnya bunga kertas. Bunga kertas merupakan tanaman hias yang sangat populer karena kecantikan warnanya dan cara merawatnya yang mudah. Selanjutnya ada kelapa. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Buah kelapa mengandung banyak nutrisi penting yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin C, serat, protein, kalium, dan magnesium. Daun katu. Daun katu mengandung banyak vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang baik untuk memperkuat daya tahan tubuh. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa ekstrak dari daun katu ini memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Selanjutnya, terong asam. Terong asam mengandung serat dan vitamin B kompleks yang dapat melancarkan metabolisme di dalam tubuh, sehingga membantu pergerakan usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Nangka. Nangka mengandung serat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan fitokimia. Nangka bermanfaat dalam memperbaiki sistem pencernaan dan dapat mengontrol diabetes. Selanjutnya ada petai. Petai mengandung zat besi yang bisa merangsang produksi hemoglobin di dalam darah. Petai juga mengandung kalium yang bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. Mangga. Mangga mengandung karbohidrat, vitamin C, vitamin A, dan folat. Mangga bermanfaat dalam meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, kesehatan mata, dan dapat mencegah kanker. Selanjutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung vitamin C dan flavonoid. Jeruk nipis dapat mengobati ambeien, amandel, batuk, bau badan, batu ginjal, dan penyakit lainnya. Selanjutnya ada kecombrang atau kencong. Kecombrang ini memiliki rasa yang unik, sedikit asam dan sepat. Kecombrang kaya akan nutrisi, terutama mineral penting seperti kalsium, kalium, dan fosfor. Kencur. Kencur dikenal sebagai bumbu masakan populer di Asia. Kencur dipercaya dapat mengobati batuk, pembengkakan, sampai penawar racun. Daun kencur biasanya dimanfaatkan sebagai lalapan dan urap, sementara bagian rimpangnya digunakan sebagai kosmetik. Selanjutnya ada pare. Pare kaya akan serat dan mengandung makronutrisi. Selain itu, pare juga mengandung beragam vitamin dan mineral. Pare dapat membantu menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, hingga membantu melawan berbagai sel yang dapat menyebabkan resiko kanker. Dan yang terakhir ada matoa. Buah matoa ini memiliki kandungan vitamin C, vitamin E, antioksidan, dan beberapa senyawa lainnya. Kandungan nutrisi ini memiliki beragam manfaat untuk kecantikan. Matoa juga bermanfaat dalam membantu mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Keanekaragaman jenis, baik flora maupun fauna, mempunyai peranan penting bagi manusia, karena sumber-sumber kehidupan manusia
secara esensial tergantung dari variabilitas kekayaan hayati yang berada dalam ekosistem alam. Keanekaragaman hayati merupakan potensi yang mempunyai keunggulan kompetitif. Potensi tersebut didukung oleh pengetahuan tradisional para petani tentang khasiat dan kegunaannya. Masyarakat yang sebagian besar tinggal di pedesaan umumnya memiliki pengalaman hidup dalam mengelola sumber daya alam sekaligus dalam pemanfaatannya. Di dalam ekosistem juga terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan antara makhluk hidup itu sendiri. Tiap individu makhluk hidup selalu bergantung dan berhubungan dengan individu lain, baik yang masih satu spesies maupun yang berbeda spesies. Interaksi antar organisme dalam ekosistem ini dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua individu yang hidup berdampingan. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Contohnya semut ini. Peranan semut di alam juga tidak dapat dirasakan secara langsung. Namun, untuk keberlanjutannya, semut ini sangat bermanfaat. Semut berperan dalam menguraikan bahan organik, seperti di batang pisang yang telah mati ini. Selain itu, semut juga dapat mengendalikan hama dan bahkan dapat membantu dalam proses penyerbukan. Tidak hanya semut, cacing juga bermanfaat bagi kesuburan tanah. Nah, sistem pencernaan cacing mengumpulkan unsur mineral organik dan anorganik. Saat mereka bergerak, cacing meninggalkan gips yang kaya akan nutrisi. Saat cacing membusuk, tanah menjadi kaya akan nutrisi, sehingga dapat menambah kesuburan tanah. Selanjutnya ada binatang imut kecil dengan warna yang menggemaskan. Namanya ladybird. Kepik satu ini adalah predator yang dapat memakan berbagai jenis serangga, seperti kutu daun, lalat, hingga serangga lain yang dapat merusak tanaman. Tidak selamanya serangga itu merugikan. Faktanya, ada beragam spesies serangga yang justru menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Bahkan, 80% proses penyerbukan tanaman sangat bergantung pada adanya campur tangan serangga. Peran positif serangga adalah sebagai polinator atau penyerbuk, sebagai dekomposer atau pengurai, sebagai predator atau parasitoid, dan sebagai bioindikator lingkungan. Wabarakatuh.